Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk maskulin ke karmik. Tadi kita sudah lihat karmik banyak kegagalan dan ada karma buruk yang melanda karmik. Sorry ya, karena itu readingannya seperti itu. Jadi aku hanya mengikuti spiritualnya aku, spiritnya aku yang membina aku, membimbing aku untuk dapat kartu tersebut. Tapi jadikan itu sebuah pelajaran buat kita semua ya, terutama untuk karmik dan juga feminim. So kita baca untuk maskulin ke karmik. Kita membaca doa seperti biasa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai insyaallah, dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keikhlasan buat kita semua. Oke, membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, masculine, what do you wanna tell and doing to karmic trio party, pesta-pesta ya. Jadi si karmik tadi coba untuk bisa meracuni gosip ya tentang seksual perselingkuhannya dengan DM ya, karena di sini DM sedang adanya pesta-pesta ya, kesenangan bersama karmik di sini ya. Kita lihat DM ke karmik ya, karena dia hanya untuk senang-senang aja sama karmik, tidak ada keseriusan, dan dia hanya datang dan pergi untuk menikmati kebebasannya dia ya di sini, terutama tentang seksnya. Kita lihat DM tuh karmik. Tapi ternyata di end stres, depresi, tidak happy dari cara dia bermain bersama karmik ya, terutama tentang seksnya, karena dia merasa bersalah. Yang aku rasakan energinya dari si feminim. Kenapa? Karena DM berani mengambil risiko, menjauhi tentang spiritual ya, jadi dia mengikuti nafsunya, makanya dia depresi dengan karmik ya. Ya, depresi dengan connectionnya twin flame, soulmate. Wow, ini jiwanya dia nih ya, menginginkan si soulmate ataupun twin flame feminim, karena dia memantau si feminim melalui tarot, walaupun orang pintar ataupun dengan internet di sini yang kulihat. Dan dia juga melihat si feminim sudah spiritual dan bisa menjadi ini ya, tipikal karmik, yaitu dengan obsesi sesuatu, karena dia melihat si DM ini melihat si feminim punya banyak rahasia ya, dan juga orang baru ya, si DM ini merasa, dan dia depresi ya. Kita lihat ya, dia coba mengimbangi ya, dia ingin kembali, dia ingin berdamai dengan diamnya dia. Dan dia juga melihat di sini karmik juga coba untuk mengimbangi cara dia ya, agar bisa seperti feminim di sini ya. Dia stres nih DM nih untuk union, karena dia melihat orang ketiganya ini karmiknya juga ya, coba untuk membandingkan dia dengan orang lain ya, karena dia melihat DM ini coba berdamai tentang kehidupannya dan dia ingin kembali kepada feminim. Dan yang aku lihat juga dia di sini kecewa ya, kesal, merasa bersalah dengan koneksi twin flames ataupun soulmate, karena dia melihat si karmik ini ya mempunyai orang lain lagi juga di sini. Jadi ini benar-benar lagi stres ya, depresi. Dia berpikir si karmik punya orang lain, terus juga si feminim punya orang lain. Jadi si DM ini coba untuk membalancekan ya, mengimbangi hubungannya dia antara karmik dan DF di sini, karena dia masih ingin kembali bersama DF ya, feminim.
Six of Swords, the Ten of Pentacles, Six of Wands, the Knight of Pentacles, ya, Ten of Wands. Gini, oke. Si maskulin ini kan selalu kalau punya rencana, dia ada rencana lagi. Jadi dia tidak terlalu terbuka ya, dan rencananya ini selalu gagal dan banyak permasalahan, terutama tentang kesetiaan dan kesabaran dia. Dia sulit untuk bersabar ya, si maskulin selalu mencari kesenangan untuk bisa mengisi kesendiriannya dia, yaitu berselingkuh lagi, sehingga dia depresi nih, stres dengan koneksi, karena dia masih memikirkan untuk kembali secara diam-diam untuk kembali bersama union ya dengan si feminim, yang mana dia juga memantau feminim dan juga orang ketiganya ini sama-sama sebenarnya sudah mempunyai hubungan baru juga dengan orang lain. Jadi dia stres, takut sekali ya, merasa bersalah, nggak bisa tidur, nggak nyaman, dan di sini dia banyak kesulitan untuk meraih kemenangan ya, karena dia ingin kembali memperjuangkan kembali untuk bisa rujuk, bisa bersatu lagi ya, menikah dengan feminim, karena dia ingin datang, dia merasa feminim adalah rumahnya di sini ya, tapi dia selalu gagal ya tentang rencananya dia, masa depannya dia. Ya karena gagal kan dia selalu mencari kesenangan terus, dimana dia merasa sedih, sendiri, selalu mencarinya yang instan. Ya otomatis kesulitan yang panjang dia dapati gitu loh, karena dia nggak bisa bersabar. Ya 11-12 dengan karmik ya di sini, karena dia ingin jalan yang pintas. Sorry ya karmik, karena kan seseorang kalau orang ketiga itu pasti ujungnya, maaf ya, kita nggak usah munak gitu ya, nggak usah munak. Semua orang butuh uang gitu, semua orang butuh kehidupan, tapi kan dengan cara yang berbeda gitu. Nah kalau misalnya kalian memang jiwa kesatria gitu ya, pastinya kalian paham itu baik atau tidak gitu, dan pikirkan kembali segala sesuatunya itu akan kembali lagi kepada kita. Kalaupun nggak sekarang buat kita, tapi nanti ya pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu karmanya akan beruntun, atau dengan kakak kita, adik kita, itu koneksinya ya guys ya. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan oh ya sekarang gue nggak ada masalah nih, gue nggak ada karma. Jangan suka menantang karma Allah gitulah, jadi gini, jangan suka menantang peraturan Allah, yang mana kita berbuat pasti kita menerima hal tersebut gitu loh, resikonya gitu ya. Aku harap kalian paham ya, dan aku berharap banget ya seluruh karmik kalau bisa ya kembali lagi di jalan yang baik. Begitupun feminim ya, memperbaiki juga sesuatu yang buruk dari kegagalan rumah tangga agar lebih bijak lagi. Masculine to karmik, kita lihat ya, dia banyak kegagalan ya, pekerjaan juga, dan DM ini banyak utang dari perselingkuhan yang selama ini dia jalani, dan dia merasa dengan karmik ini dia banyak utang ya, dan dia merasa dia diberhentikan dari pekerjaan karena adanya perselingkuhan, yaitu karma dari permainannya dia sendiri ya, imbasnya kepada finansial. Karena ya uangnya kan buat happy, buat party ya kan, boros lah ibaratnya seperti itu, dan dia menjadi miskin di sini ya dengan si karmik. Kenapa? Karena uangnya ya kan menjadi tidak halal, yang tadinya halal dari feminim doanya ya, dan atau dari pernikahan pastinya kan diberkahi ya. Nah itu kan halal, tapi dia gunakan untuk yang tidak halal, otomatis berimbas juga kepada ekonominya dia, karirnya dia. Dan di sini dia menjadi yang aku lihat ya, dia banyak kegagalan ya dari tripartinya ini, karena dia mengikuti nafsu ya, di sini terbunuh dengan perbuatannya dia, bahkan dia juga terhianati dari permainannya dia sendiri bersama karmik. Makanya dia stres, depresi ya, dan dia merasa banyak sekali kelelahan, ketakutan, dan stres, dan juga tidak happy. Bahkan dia menjadi orang yang menyendiri ya dalam kepurukannya.
karena dia memikirkan feminim. Ia selalu memberikan support dalam telepati, dan dia tahu dia masih peduli dengan feminim. Dia ingin union banget gitu, tapi nggak tahu caranya gimana karena dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri di sini dengan si karmik. Ya, ini benar-benar mau union dia ya. Dia memikirkan banget kan, dia melihat si feminim sudah bisa lebih bijak, lebih dewasa, dan tidak banyak bicara dengan si maskulin. Aku lihat di sini dia ingin banget ya kembali sama feminim karena dia membayangkan tentang kesuksesannya dia bersama feminim, bukan dengan si karmik ini. Kita lihat lagi DM ke karmik. Ya, dia ingin move on ya secara diam-diam dari orang ketiganya. Dia ingin meninggalkan si karmik, makanya dia coba untuk berdamai pada karmanya di sini yang kulihat, dan dia juga coba untuk menerima keadaan terutama dengan keuangannya dia ya, karena dia coba untuk healing juga ya. Dia bersabar tentang hubungannya untuk kembali bersama feminim. Aku bilang juga apa ya, dia ingin kembali sama feminim, dia ingin berdamai dengan feminim, dia ingin ada suatu kebahagiaan lagi yang kulihat ya, ingin reconciliation sama feminim kan. Dia melihat feminim ini benar-benar bijaksana dalam sebuah hubungan. Dia ingin membangun lagi hubungan yang baru. Itu keputusannya dia, tujuannya dia ya, si maskulin. Dia mau bilang ke karmik ya, kalau dia banyak utang, terus juga dia banyak kegagalan dari kejantanannya ataupun keseksiannya, dan dia banyak tindakan yang membuat si feminim ini jadi depresi ya, karena kan overthinking ya, memikirkan. Dan dia tahu ya kalau dia meninggalkan si feminim ini ya untuk kesenangan pribadinya dia, dan dia tahu feminim ini masih ingin union, tapi memang si feminim coba untuk meninggalkan si maskulin ya. Di sini yang aku lihat ya, meninggalkan karena si feminim ingin berdamai dalam healingnya, dan dia menerima kenyataan tentang keputusannya maskulin, yaitu memutuskan hubungan twin flame ini di masa lalu ya. Dan maskulin terbunuh dengan perbuatannya sendiri, dikhianati oleh orang ketiganya, dan dia depresi, stres, dan lelah. Bahkan dia banyak sekali merasa bersalah dari perselingkuhannya dia, karena uangnya habis oleh orang ketiganya ini, yang secara diam-diam ya orang ketiganya ini yang aku lihat ya, selalu uang dan uang dan uang. Dan maskulin di sini yang aku lihat, dia melihat si feminim sudah banyak spiritual, kemewahan, kesuksesan, sehingga dia ingin kembali kepada feminim, memulai sesuatu yang baru dalam hubungannya. Dan yang aku lihat di sini memang dia banyak kegagalan, bahkan dia juga dipecat ya dari pekerjaannya, dan dia juga banyak utang. Itu merasa itu adalah kutukan buat dia, dan dari si feminim yang selalu peduli dengan dia, memberikan spiritual dan kebahagiaan, tapi dia tinggalkan ya karena ada orang ketiga. Tapi ternyata dia ingin kembali lagi ke feminim sini yang kulihat, karena dia bisa berpikir jernih. Yang kulihat sini dia coba untuk healing, menerima takdirnya dan karmanya, karena dia melihat si feminim sudah lebih kuat, lebih dewasa, lebih sukses, bahkan lebih spiritual, intuisinya dipakai. Ini membuat si maskulin benar-benar akan mengambil tindakan lambat laun. Aku lihat ya, akan komunikasi dulu dengan si feminim untuk membuka lembaran baru, terutama dia akan memberikan keuangan kepada feminim. Itu keputusannya dia untuk memulai suatu hubungan baru lagi dengan feminim. Jadi dia akan meninggalkan orang ketiganya ini perlahan demi perlahan. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment-nya channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.